Nomor hadis 3963. Babun utawi iki iku bab idal tako ketika bertemu sopo al muslimani dua orang Islam bisaifihima dengan pedang keduanya. Jadi dua orang Islam saling bunuh. Itu gimana? Iku hadasana Suwaidu benu Said dasana Mubarak benu Suhem an Abdul Aziz bani Suheb an Anas bani Malikin anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala bersabda Nabi, Mamin muslimah ini tidak ada utawi dua orang Islam, minnya Zaidah. Iltakoya yang ketemu keduanya bi asyafihima dengan pedang-pedang keduanya. Jadi asyaf itu jamak ya. Ila kecuali karena ada sopo al-qatil, orang yang membunuh, wal maktul dan orang yang dibunuh, finari di dalam neraka. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Dasana Ahmadu benu Sinan, dasana Yazid benu Harun an Sulaiman at-Taimi, wa Sa'id bani Abi Arubah an Qatadah anil Hasan an Abi Musa, kola berkata Abi Musa, kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idal tako ketika ketemu sopo al muslimani dua orang Islam bisaifihima dengan pedang keduanya, fal qatil maka orang yang membunuh, wal maktul dan orang yang dibunuh, iku finari di dalam neraka. Qalu berkata mereka, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadal qatil utawi ini orang yang membunuh terus kok masuk neraka, ya wajar gitu loh. Sama maka apa? Balul maktul tingkahnya orang yang dibunuh. Nah terus yang dibunuh kok ya masuk neraka itu gimana? Kala bersabda Rasul, innahu sesungguhnya yang dibunuh iku aroda menghendaki atau punya niatan dia orang yang dibunuh qatla sahibihi pada membunuh teman berantemnya ya orang yang dibunuh, sahibihi pada temannya orang yang dibunuh, artinya teman berantem itu, karena dia sebenarnya juga pengen membunuh temannya itu, cuma kalah gitu aja, cuma masalahnya kalah. Umpama dia menang ya temennya ya dibunuh sama dia, berhubung kalah ya dia yang mati, sehingga dua-duanya masuk neraka. Dasana Muhammad bin Basar, dasana Muhammad bin Ja'far, dasana Syu'bah an Mansur an Ribaiyi bin Qirosin an Abi Bakrah anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi, idal muslimani ketika ada dua orang Islam, amala membawa sopo ahaduma salah satu keduanya, ala akhihi atas saudaranya, asilaha pada senjata ya termasuk pedang itu. Fahuma maka keduanya iku ala jurufi jahanam atas jurang neraka jahanam. Yes, sudah ada di jurang neraka jahanam. Fa'idha qatala maka ketika membunuh sopo ahaduma salah satu keduanya, sohibahu pada temannya, dakhola maka masuk keduanya jami'an semuanya. Karena konteksnya ya seperti tadi, dua orang itu sebenarnya saling bunuh,
yang satu terbunuh. Nah, yang terbunuh itu sebenarnya pengen membunuh tapi kalah. Hadasana Suwaid bin Sa'id. Nah, kira-kira masuk nerakanya kekal apa enggak? Ya kalau dilihat dari kalimatnya muslimah nih, dua orang Islam ya, ya ya lama di neraka gitu aja lah, lama di neraka. Hadasana Suwaid bin Sa'id, hadasana Marwan bin Muawiyah an Abdul Hakam As-Sadusi. Jadi soal kekal hendaknya kan memang ulama ikhtilaf di situ tentang ayat ya barang siapa yang membunuh orang iman dengan sengaja kan fajaza'u jahannam kan. Ibnu Abbas dan para penafsir lain itu beda pendapat. Ada yang mengatakan kekal, ada yang menyatakan enggak kan gitu. Ya nanti pembahasannya di lain waktu. Dasana Sahru bin Hausab an Abi Umamah ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda Rasul. Min sarinas iku termasuk sejelek-jeleknya manusia. Apanya? Manzilatan, kedudukannya atau tempatnya. Indallah, di sisi Allah, abdun yaumal kiamah, di hari kiamat, abdun utawi hamba, adhaba yang menghilangkan dia hamba, akhiratahu pada akhiratnya hamba, bidunya goirihi dengan keduniaan milik selain dia hamba. Jadi hamba itu ya sebenarnya ya sudah dapat jatah akhirat, ya sudah masuk Islam, ya sudah ngaji, ya tahu dalilnya kalau membunuh itu ya haram, tapi dia nekat membunuh orang lain untuk mendapatkan atau merampas keduniaan orang lain tersebut. Nah, dengan dia melakukan itu akhiratnya hilang. Ya, dengan dia melakukan pembunuhan itu akhiratnya hilang. Jadi dia mendolimi orang lain padahal kedoliman itu ya dosa, atau mungkin bahkan membunuh orang lain karena pengen menguasai milik orang lain. Itu sejelek-jeleknya manusia yaitu. Jadi bukan hanya sekedar membunuh kalau dalam konteks ini, menjegal temannya dari kedudukannya, termasuk ngerampas harta temannya, ngerusak kehormatan temannya, itu termasuk sejelek-jeleknya makhluk. Babu kafil lisan utawi bab mencegah lesan fil fitnati, di dalam fitnah, artinya jangan banyak omong. Iku hadasana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi, hadasana Hamad bin Salamah an Laisin an Tawus an Ziyad bin Saimin, ya Saimin Kus, Saimin Kus ya, Saimin Kus, nama-nama ajam ya seperti ini. An Abdillah bin Amr kola, berkata Abdillah, kola bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, takunu ada apa fitnatun, suatu fitnah, yes cobaan, ya, kerusakan, yastandifu yang membersihkan apa fitnah al Arab pada orang Arab. Jadi banyak yang
jadi korban itu. Jadi banyak orang Arab yang jadi korban dalam peristiwa fitnah tersebut. Qatlaha, pembunuhannya, fitnah itu finar di dalam neraka. Jadi qatlaha utawi pembunuhannya, fitnah iku finar di dalam neraka. Jadi yang terbunuh di situ ya masuk neraka. Ya kaitannya dengan hadis sebelumnya tadi. Jadi mereka apa ya? Ya pengen membunuh saudaranya tapi yo kalah kan gitu. Gitu kan. Jadi karena peperangannya atau pembunuhan itu memang tidak diniati untuk li'la'i kalimatillahiyal ulia. Jadi wa innama kanu finnar li'annahum maqasadu bil qitali i'la'a kalimatillah wa daf'a dzulmin. Jadi mereka saling bunuh itu bukan dalam rangka menegakkan kalimat Allah, mengangkat kedzaliman itu tidak. Atau tidak ada niat untuk menolong kebenaran itu tidak. Jadi mereka saling bunuh, saling itu karena memang untuk menjaga gengsi gitu aja. Menjaga kehormatan, dalihnya itu gitu loh. Ya, dalihnya itu. Yes, goro-goro pacare dijukuk koncone ngono ya rang. Padahal ya pacare durung bojone kuwi. Itu masalah-masalah kayak gitu. Panas-panasi koncone, was kehormatanmu diinjak-injak temenmu, was langsung nggo pedang ngono ae. Alisanu utawi lesan fiha di dalam fitnah iku asadu, lebih luar biasa min waqa'is saifi, daripada terjatuhnya pedang. Ya. Jadi ngomong itu bahaya. Jadi omongan itu lebih tajam daripada pedang. Ya. Lebih tajam daripada pedang. Sakitnya itu dalam hati. Terus memancing orangnya untuk balas dendam. Itu. Hadasana Muhammad bin Basar. Hadasana Muhammad bin Haris, hadasana Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Bailamani. An Abih Ani bin Umar qala, berkata bin Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, takutlah kalian, wal fitan, pada berbagai macam fitnah. Fa inal lisan, maka sesungguhnya lisan, biha di dalam fitan, iku mislu waqa'is saif, seperti terjatuhnya pedang. Yes. Ya dibaca orang itu ya sakit, ya marah, ya tersinggung kan gitu kan. Jadi omongan orang itu wis tajem-tajem wis pokoknya. Wis. Kayak netizen Indonesia. Wis. Omongane ngawur-ngawur. Itu. Jadi duduk di kamar enak-enak ya. Tahu-tahu keluar itu bawa peso, pengen baca orang. Karena ya gojlok-gojlokan di sosmed. Ya sekarang ya terjadi. Tapi mungkin kedepannya lebih parah lagi. Orang tuanya ya kaget kan gitu. Wong anak ini diem di rumah gak kemana-mana kok, di kamar. Begitu keluar rumah lu bunuh orang. Karena merasa tersakiti hatinya, merasa tertusuk hatinya.
Terus orang yang menusuk hatinya genti ditusuk dengan pedang betulan. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadatsana Muhammad bin Bisrin, hadatsana Muhammad bin Amr, hadatsani Abi an Abih, yaitu Alqamah bin Waqqas. Kala berkata Alqamah, maro lewat bihi ketemu dengan Alqamah sapa rajulun seorang laki-laki, lahu iku bagi rajul sarofun utawi kemuliaan atau pangkat. Jadi ada seseorang yang punya pangkat, punya kedudukan melewati Alqamah. Ya. Faqala maka berkata lahu pada rajul sapa Alqamatu Alqamah. Ina sesungguhnya laka iku bagimu apa rohiman famili atau hubungan kekeluargaan, bahasa Jawanya sanak. Wa ina dan sesungguhnya laka iku bagimu apa hakon hak. Ya. Jadi ya aku dengan kamu itu ya bagaimanapun ada hubungan famili, dan kamu punya hak dari aku agar aku berbuat baik kepadamu, kan gitu. Wa ini dan sesungguhnya aku iku ro'aituka, melihat aku kepadamu, tadkhulu masuk kamu rajul ala haula'il umara, atas demikian itu mereka para amir. Ya. Lah kamu itu sering keluar masuk ke tempatnya para amir itu. Wa tatakallamu dan berbicara kamu indahum di sisi mereka, bima pada apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allahu Allah, antatakallama jika berbicara kamu rajul bihi dengan ma, dan kamu juga ngobrol-ngobrol di sisi mereka dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kamu bicarakan, gitu. Yang namanya umarok atau para amir itu kan segala bentuk tindakannya itu berpengaruh besar, kan, keputusannya itu di wilayah itu, di wilayah kekuasaannya itu. Kalau temennya adalah orang buruk, wes, yaitu kalau orang baik ya efeknya baik satu wilayah itu, kalau buruk ya buruk satu wilayah itu. Lah aku itu menasehati kamu, kan gitu loh. Alqamah bilang seperti itu, kan kamu sering keluar masuk ke para amir itu, terus kamu juga ngobrol-ngobrol bersama mereka, entah apa yang kamu obrolkan. Ya. Wah ini dan sesungguhnya aku Alqamah iku sami itu mendengar aku Bilal ibn al-Haris pada Bilal bin Haris al-Muzani, sohibah Rasulillah, sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakulu berkata Bilal, Kala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum sesungguhnya salah satu kalian iku layatakal lamu, niscaya berbicara dia ahadukum bil kalimati pada suatu kalimat, min ridwanillah dari keridhoannya Allah, delalah ngomong api, ya, yes, ngomong apa gitulah, yang mana itu omongan yang baik. Mayadunu tidak menyangka dia ahadukum anta belugo jika sampai opo kalimat ma pada apa-apa balagot yang sampai opo kalimat
Ya, artinya dia ngomong itu sebenarnya ya biasa saja, tapi nggak tahu kenapa efeknya itu luar biasa. Loh. Mungkin orang nasihat itu nasihatnya biasa, yes, kalimatnya yes, kalimat biasa, tapi yang mendengarkan itu terinspirasi sehingga berbuat baik betul dia, ya, mengubah kehidupan seseorang, ya. Asalnya buruk jadi baik. Yang nasihat sendiri itu ya tidak merasa kalau nasihatnya itu ternyata sangat berguna bagi orang lain. Jadi dia tidak menyangka bahwa kalimat itu sampai eh, di suatu tempat sampai gitu loh. Jadi ya biasa, tapi kalau zaman sekarang ya viral, ya baik, diikuti banyak orang, jadi inspirasi banyak orang. Padahal waktu dia ngomong itu ya somongan opo sih biasa gitu kan. Bayak tubuh maka menulis sopo Allah azza yang maha mulia, wajala dan maha agung, lahu untuk ahadikum biha, sebab kalimat tersebut, ridwanahu pada ridhonya Allah, ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Akhirnya ya dia dapat keridhoannya Allah itu hanya dengan kalimat itu tadi, diridhoi terus sampai hari kiamat. Nah, kalau ini ya beruntung, ya beruntung. Wa inna dakum, dan sesungguhnya salah satu kalian iku layatakalamu, niscaya berbicara dia bil kalimati pada suatu kalimat, min sutilah dari kemurkaannya Allah. Delalah ngomongnya elek. Ya biasa sih sebenarnya gitu. Pikirnya biasa. Maya dunu tidak menyangka dia anta belugo jika sampai opo kalimat ma pada apa-apa balagot yang sampai opo kalimat. Ya, delalah viral diikuti banyak orang. Padahal itu omongan yang jelek. Ini relevan untuk zaman sekarang. Ayak tubuh maka menulis sopo Allah azza yang maha mulia, wajalla dan maha agung, alahi berat atas adikum biha sebab kalimat tersebut, suh tahu pada murkanya Allah. Wes dimurkai terus karena ya mungkin jejak digitalnya itu jelek terus dan diikuti banyak orang itu. Ila yaumi yalqahu, sampai harinya ketemu dia adikum pada Allah. Lah, ini balik ke Alqomah tadi yang ngomong sama si Rojul. Jadi kalau kamu ngobrol-ngobrol sama para amir itu hati-hati. Karena bagaimanapun mereka itu punya efek besar. Kalau kamu ngompor-ngompori yang jelek, wah remuk kowe. Ngono lho. Tenan sing dosa kowe. Kan? Kalau omonganmu baik, ya kan? Terus mereka mau ngikuti kamu, wah itu bagus. Nah, gitu loh. Kala berkata sapa Alqomah, fangdur maka melihatlah kamu. Wahai haka kasihan kamu, pada apakah itu takulu berkata kamu. Nah, nanti kalau ngomong sama para amir itu kamu supaya hati-hati loh ya. Apa yang kamu omongkan itu hati-hati. Wa madza, dan pada apa iku takalama berbicara. Berbicara apa sapa rajul bihi dengan ma. Saya ulang, wa madza, dan apakah itu takalamu berbicara siapa orang
bi dengan ma. Artinya, dan kamu juga harus memperhatikan omongan orang yang dia berkata kepada kamu. Itu loh. Jadi artinya misalnya ada orang menyakiti hatimu, nah, ya kan? Kamu bisa saja wadul lapor ke para amir itu. Terus para amir itu menghukum si rojul itu, si orang yang menjelek-jelekan kamu. Jadi kamu harus hati-hati, ya. Jadi kamu supaya memperhatikan apa yang kamu omongkan. Terus kalau ada orang yang ngomong ke kamu, kamu juga harus hati-hati. Karena bergaul dengan amir itu bergaul dengan kekuasaan, kamu bisa saja nanti nabok nyilih tangan. Ya kan? Ngerti nabok nyilih tangan? Ya, mengalahkan orang lain tapi pakai tangannya para amir itu. Faruba kalamin, maka seringkali ucapan. Ruba di sini bermakna taksir aja ya. Seringkali ucapan. Qad manaani, sungguh mencegah ni padaku an atakal lama. Jika berbicara aku bihi pada ucapan opo ma apa-apa sami itu yang mendengar aku min Bilal ibnil Haris, dari Bilal bin Haris. Artinya apa? Aku sendiri itu loh. Sebenarnya yang mau aku omongkan itu banyak. Tapi aku tidak jadi ngomong. Kenapa? Karena aku ingat hadis yang aku dengar dari Bilal bin Haris dari Nabi. Kalau soal ngomong aku ya sebenarnya pengen banyak ngomong. Cuma tidak jadi. Tidak jadi ngomong. Lah khawatirnya aku ya ingat ini hadis ini, nanti omongku sedikit, ya kalau bener nanti efeknya bisa luar biasa ya. Lah kalau baik, lah kalau jelek ya apa, remuk aku. Nah, sehingga aku lebih baik diem, ndak jadi ngomong, karena apa yang aku dengar dari Bilal bin Haris dari Rasulullah itu. Atasana Abu Yusufa ibnu Soidalani Muhammad bin Ahmad Ar-Raqi. Atasana Muhammad ibnu Salamah an ibni Ishaq an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala, berkata dia Abi Hurairah. Qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Iku layatakal lamu, niscaya berbicara dia bil kalimati, pada suatu kalimat. Min sutilah, dari kemurkaannya Allah. Layaro, yang tidak melihat dia, tidak berpendapat dia, biha, terhadap kalimat tersebut, baksan, pada bahaya. Ya, ada orang itu ngomong suatu kalimat yang membuat Allah marah. Ya, membuat Allah marah. Tapi layaro biha baksan, perasaan dia itu enggak apa-apa. Enggak apa-apalah ngomong gitu. Ya, itu kan dipikir ya biasa saja, tidak diikuti orang, ya. Tidak membuat sakit hati orang, kan gitu kan. Dipikir ya ngomong-ngomong biasa. Tapi ternyata fayahwi, maka turun dia. Biha, sebab kalimat tersebut, finari jahanam, di dalam neraka jahanam. Sabaina khorifan, 70 apanya khorifan, tahunnya. Nah, dia turun ke dalam neraka jahanam itu dalam sekali. Jadi dibuang dari atas ke bawah itu sampai 70 tahun itu baru nyampe dasarnya. Orang jatuh dari gedung
tingkat 20 misalnya. Dari atas ke bawah itu berapa detik? 5 detik? Hah? Wes mati langsung, teksek itu. Wes. Ya kan? Lah ini turunnya saja dari atas ke bawah itu 70 tahun belum nyampe. Ya 70 tahun baru nyampe di situ. Nah, itu. Jadi omongannya itu ternyata bahaya dan mengakibatkan kerusakan yang fatal. Ya, mengakibatkan kerusakan yang fatal. Itu bagi yang main di sosmed itu ya hati-hati. Nulis sak nulis, ngomong sak ngomong, hati-hati. Ya baik di sosmed maupun di dunia nyata, padha bahayane saiki. Hadasana Abu Bakrin, hadasana Abul Ahwas, an Abi Hasin, an Abi Soleh, an Abi Hurairah. Kala berkata Abi Hurairah. Kala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa karena yang ada di Yaman iku yuk minum. Percaya dia bilah pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Fal yakul maka supaya ngomong dia khairan pada yang baik. Auliaskut atau supaya diam dia. Kalau pengen imannya sempurna caranya seperti itu. Ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik ya supaya diem saja. Hadasana Abu Marwan Muhammad bin Utsman al-Utsmani. Hadasana Ibrahimu bin Sa'din an bin Syihab an Muhammad bin Abdurrahman bin Ma'is al-Amiri. Ana Sofyan ibn Abdillah As-Saqafi, sesungguhnya Sofyan bin Abdillah As-Saqafi. Saqafi itu orang Sakif. Qala berkata Sofyan, qultu berkata aku ya Rasulullah wahai utusan Allah. Hadis ini berceritalah engkau nih pada saya bi amrin pada suatu perkara. Aktasimu yang menjaga diri aku bihi dengan perkara. Aktasimu itu juga sering dimakna berpegang teguh aku bihi dengan perkara. Kalau makna aslinya aktasimu itu yang menjaga diri. Jadi beritahukanlah kepada saya wahai utusan Allah tentang suatu perkara yang saya bisa menjaga diri saya dengan perkara itu. Kala berkata siapa Rasul? Kul berkatalah kamu Rabbi Allah. Rabbi utawi Tuhanku iku Allahu Allah. Tuma kemudian istakim. Istiqomahlah kamu. Istiqomah itu ya bagaimanapun keadaannya ya tetap itu. Tetap ada di situ. Jadi kul Rabbi Allah itu ya omongan yang jujur lahir batin merasa bahwa yang mengatur dirinya itu adalah Allah. Jadi Rabbiyah itu Tuhanku, nah, artinya Tuhan itu ya pengatur, yang ngurusi, yang ngeramut, yang ngasih rezeki, macam-macam itu ya Allah. Itu harus diyakini bahwa yang ngurusi aku Tuhanku, yang ngasih rezeki, yang buat aku hidup, yang nanti mematikan aku dan lain-lain diyakini bahwa itu adalah Allah. Kemudian kamu istiqomahlah di situ. Nah, itu. Qultu berkata aku Sofyan, ya Rasulullah wahai utusan Allah, ma apa aksaruma lebih banyaknya apa-apa takhofu yang khawatir engkau Rasul alaya atas saya. Kita kan sudah bergaul lama Rasul. Kira-kira yang jenengan khawatirkan dari saya itu apa? Pak Kota maka memegang sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilisani nafsihi dengan lesan dirinya Rasul. Ya, lesannya itu dipegang. Ya, dipegang betul itu. Tumakola kemudian lesan itu ya lidah itu.
Kemudian bersabda siapa Nabi hadza, ini sambil megang hadza. Nih hati-hati. Sampai lesan itu hati-hati. Maksudnya kalau ngomong hati-hati. Itu loh. Hadasana Muhammad bin Abi Umar al-Adani, hadasana Abdullah bin Mu'ad, an Ma'mar an Asim bin Abi Nujud, an Abi Wa'il an Mu'ad bin Jabal, qala berkata Mu'ad. Kuntu ada aku ma'an Nabi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin di dalam bepergian. Pas bahtu maka pagi-pagian aku yauman suatu hari qoriban dekat minhu dari Nabi. Jadi bepergian zaman dulu itu kan ya lama, berbulan-bulan. Lah pagi hari, suatu pagi, suatu pagi, suatu pagi itu aku dekat dengan Nabi. Ya. Jadi suatu pagi aku itu dekat dengan Nabi. Wa nahnu dan kami iku nasiru berjalan. Ya, melanjutkan perjalanannya itu. Jadi berjalan. Yes, berduaan gitu. Berduaan. Fakultu maka berkata aku, Mu'ad, ya Rasulullah wahai utusan Allah, akhbirni semoga mengkabari engkau nih pada saya diamalin terhadap suatu amalan. Yudhiluni yang memasukkan apa amalan nih pada saya al-jannata pada surga. Wa iduni dan menjauhkan apa amalan nih pada saya minanar dari neraka. Tujuan hidup itu yaitu masuk surga selamat dari neraka. Nah, ngaji seperti ini kalau ndak ada harapan masuk surga, ngopo ngaji? Ya mending main PlayStation atau Mobile Legend ngono. Ya kan? Kala bersabda Nabi, lakot sa'alta niscaya sungguh bertanya kamu adiman pada perkara yang besar. Yang kamu tanyakan ini perkara yang besar ini. Wa inahu dan sesungguhnya perkara, ya perkara yang besar itu, layasirun niscaya gampang alaman atas orang yasarohu yang memudahkan hu padaman sopo Allah alaihi atas perkara yang besar itu. Walaupun besar, sulit dilakukan, tapi itu mudah bagi memang orang itu dimudahkan oleh Allah. Itu besar, susah itu, tapi akan mudah bagi siapapun yang memang Allah memberi kemudahan pada orang itu untuk melakukan itu. Itu tak butuh menyembah kamu Allah pada Allah. Wala tusriku dan tidak mensekutukan kamu bihi terhadap Allah sayan pada sesuatu pun. Itu disuruh tidak syirik gitu. Kalau memang Allah tidak menghendaki bisa ya nggak bisa. Angel gitu. Waktu kimu dan menegakkan kamu as-sholata pada sholat. Sholat itu ya cuma 5 menit. Tapi kalau Allah tidak memberi kemampuan ya gagal. Tidak jadi sholat. Waktu dan mendatangkan kamu az-zakata pada zakat. Zakat ya gitu. Setahun paling 3 kilo. 1 sok kan gitu. Ya. Tapi kalau Allah tidak memberi kemudahan ya tidak jadi zakat, alasannya miskin. Padahal HP-nya itu 2 juta itu harganya. Belum sepeda motornya. Ya. Beras 3 kilo itu enggak sampai 50.000. Ya alasan miskin. Padahal makan ya tiap hari makan enak, HP-nya 2 juta. Itu jelek, HP jelek itu 2 juta itu. Ya kan? Belum motornya, belum anunya. Alasan miskin. Watasumu dan puasa kamu Ramadan pada Ramadan. Ini kalau enggak dimudahkan oleh Allah ya alasan sing panas, sakit perut,
Sing apa neh? Ya semacam-macam. Wa tahujjah dan haji kamu al baita pada Baitullah. Nah ini kalau memang Allah memudahkan ya gampang. Mas ya tukang tambal ban, tukang parkir, tukang becak. Kalau ada kemudahan ya bisa haji. Betul. Pengangguran ya bisa haji. Walaupun uangnya banyak, kalau Allah tidak memudahkan ya gagal haji. Nggak bisa. Suma kemudian ala aduluka, apakah tidak menunjukkan aku kepadamu? Mau ndak aku tunjukkan ke kamu ala abwa bil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Ya. Asaumu utawi puasa iku junatun. Junatun itu tameng. Tameng dari neraka atau tameng dari kemaksiatan. Wa sedekah dan utawi sedekah iku tutfi'u, memadamkan apa sedekah al khoti'ata pada ya dosa, kesalahan. Jadi dosa itu kan sifatnya panas membakar. Nah, itu bisa dipadamkan dengan sedekah. Kama yutfi'u, sebagaimana memadamkan annaro pada api opo alma'u air. Seperti air dipadamkan, seperti air memadamkan api. Wa sholatu rajuli dan utawi sholatnya seorang laki-laki fi jaufil lail, di tengahnya malam, itu juga termasuk pintu kebaikan di situ. Jadi pintu kebaikan itu ada puasa, ada sedekah, ada sholat tengah malam, sholat malam itu. Tuh. Tuma qara'a, kemudian membaca siapa Rasul, tatajafa junubuhum anil maudoji dan seterusnya. Tatajafa benggang, apa? Membenggang itu ya memisahkan, benggang, memisahkan diri. Apa junubuhum, lambung-lambung mereka, anil maudoji, dari tempat tidur. Waktu tidur itu kan lambungnya nempel ke tempat tidur. Nah, lambungnya memisahkan diri dari tempat tidur, artinya dia bangun dari tidurnya itu terus sholat, ngono loh maksudnya, berdoa di tengah malam. Jazaan sebagai balasan bimakanu kata balago, sehingga sampai siapa Nabi. Jazaan sebagai balasan bimakanu, terhadap apa-apa kanu yang ada mereka itu yakmalun, beramal mereka. Jadi bangun dari tempat tidurnya, berdoa pada Allah, ya kan? Termasuk ayatnya kan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Mereka tidak ngerti surprise apa yang akan diberikan kepada mereka. Yang jelas itu menyenangkan. Itu surat As-Sajdah ayat 16-17. Tuh. Bisa dilihat lengkapnya ya di Al-Quran nanti, di tafsir Al-Quran. Tuma kemudian kola bersabda siapa Nabi, ala uhbiruka, apakah tidak mengkabari aku kepadamu, biroksil amr, terhadap kepalanya perkara. Kepalanya perkara. Artinya ya utamanya perkara. Seperti badan itu kan yang utama kepalanya. Kalau kepalanya hilang, wongnya mati kan ngono kan. Nah, kepalanya perkara itu ya perkara yang utama. Wa amudihi dan apa? Tiangnya perkara. Wa darwati sanamihi dan puncak punuknya perkara. Tahu punuk? Punuk itu di onta itu loh. Nah, itu. Jadi puncak dari punuknya perkara.
yaitu al jihadu jihad. Ya jihad itu. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi, ala ukhbiruka, apakah tidak mengkabari aku kepadamu bimilaki dalika, terhadap paling polnya demikian itu, kulihi seluruhnya dalik. Jadi maksudnya adalah apa? Sesuatu yang dikuasai oleh manusia agar bisa mengerjakan semua itu semua. Mudeng. Jadi bimilaki dalika kulih itu sesuatu yang dikerjakan oleh manusia agar bisa melaksanakan itu semua. Ya. Kultu berkata aku Mu'ad, bala ya. 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 Fa'akhoda maka memegang siapa Nabi bilisanihi pada lisannya Nabi. Fakola maka bersabda siapa Nabi, takufa, mencegah kamu, alaika atas kamu, hadza pada ini. Jadi maunya kamu itu pengen ngomong, tapi kamu mencegah dirimu sendiri untuk tidak ngomong, gitu loh. Nggak usah banyak omong, ya. Jadi kamu menjaga mulutmu, tuh. Jadi dengan tidak banyak omong itu, hal-hal itu semua itu mudah dilakukan, ya. Wes gak kakan cangkem, ya, wes, yes langsung ditindakno, langsung dikerjakan. Nggak usah banyak mulut, ya kan? Karena orang banyak ngomong itu, yes, hasilnya cuma alasan, nggak ada hasilnya, karya itu nggak ada. Terus ngomong tok ngono kuwi, ya kan? Kultu berkata aku ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami iku lamu'a koduna. Niscaya orang-orang yang diseksa bima ter bima sebab apa-apa natakalamu yang berbicara kami bihi dengan ma luluh Rasul, apa kita itu akan diseksa sebab omongan kita, ya, apa kita itu akan diseksa oleh omongan yang kita ucapkan. Kala bersabda siapa Rasul, sakilatka, kehilangan kepadamu sopo umuka ibu kamu, ya Mu'ad hi Mu'ad. Sakilatka umuka itu ya ngawur ae. Nah, contohnya ngono kuwi. Bukan kok kamu, bukan kok ibumu kehilangan kamu betulan, itu ndak. Itu ya memang maknanya sakilatka itu kehilangan kepadamu, memang kehilangan maknanya. Cuma maksudnya huwa doaun alaihi bil maut dohiron. Aslinya itu ya doa, ya semacam omongan sing ya itu tadi, ya semacam wah niku ngawur ya, seperti itu. Jadi karena ketidakhati-hatian dalam hal itu ngono lho. Apa jenenge apa? Ngawur. Ya, ya, ya tidak hati-hati dengan suatu hal yang sebenarnya bahaya. Apa jenenge? Ya ngawur. Nah, bahasanya seperti itu. Kon niku ngawur ae. Ya bahaya lesan niku ngono lho gitu loh. Kamu kok ngomong gitu. Lesan itu bahaya gitu loh. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hal hal apa ini? Hal Yakubu tidak menjerumuskan
anasa pada manusia ala wujuhim atas wajah-wajah mereka finar di dalam neraka opo ila kecuali haso itu alsinatihim itu buah dari atau hasil dari lesan-lesan mereka. Jadi tidak menyebabkan manusia itu dijerumuskan di dalam neraka, kepalanya di bawah, kakinya yang di atas, ala wujuhim. Kecuali ya hasil dari omongannya itu. Hasilnya jelek ya, omongannya ya sudah, dia dijerumuskan ke neraka, dimasukkan ke neraka, kepalanya dulu yang dimasukkan. Itu.